Rina baru saja pindah ke rumah tua bersama keluarganya. Rumah bergaya kolonial dengan 2 lantai dan halaman yang luas tampak sangat megah di siang hari. Tetapi begitu malam tiba, nuansanya berubah menjadi menakutkan. Namun Rina tak terlalu mempedulikan hal itu. Baginya rumah baru ini adalah awal yang baru setelah kepindahan mereka dari kota. Satu hal yang selalu menarik perhatian Rina sejak pertama kali menginjakkan kaki di rumah itu adalah sebuah pohon beringin besar yang terletak di halaman belakang. Daunnya lebat, ranting-rantingnya menjuntai ke bawah dan akarnya mencuat dari tanah, menciptakan bayangan-bayangan gelap yang tampak seperti tangan-tangan menyeramkan yang mencoba meraih apapun yang mendekat. Rina merasa tidak nyaman setiap kali melihat pohon itu, tetapi ia berusaha mengabaikannya. Pada malam purnama pertama setelah kepindahan mereka, Rina terbangun dari tidurnya. Jam di samping tempat tidurnya menunjukkan pukul 12 tepat. Bulan bersinar terang menyinari kamarnya yang gelap. Rina merasakan keanehan, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya. Ia menoleh ke jendela dan bulu kuduknya berdiri. Di bawah cahaya bulan, di antara bayangan-bayangan pohon beringin itu, tampak sosok perempuan berbaju putih berdiri menatap ke arah kamarnya. Rina terkejut, namun ia berusaha menenangkan dirinya. Mungkin itu hanya bayangan, pikirnya. Ia mencoba tidur lagi, tetapi bayangan sosok itu terus mengganggu pikirannya. Semakin ia mencoba melupakan, semakin jelas sosok itu dalam ingatannya. Keesokan harinya, Rina menceritakan pengalamannya kepada ibunya. Namun ibunya hanya tersenyum dan menganggapnya sebagai imajinasi anak-anak. "Kamu pasti hanya mimpi, Rina. Ini rumah baru. Wajar kalau kamu merasa aneh," kata ibunya sambil tersenyum. Tetapi Rina tahu apa yang ia lihat bukan sekedar mimpi. Malam berikutnya, ia kembali terbangun pada jam yang sama. Kali ini, ia mendengar suara langkah kaki dari luar jendela. Dengan hati-hati, Rina melirik keluar dan melihat sosok perempuan berbaju putih itu lagi. Sosok itu lebih dekat sekarang. Wajahnya tertutup rambut panjang yang kusut. Dan Rina bisa merasakan hawa dingin menyelimuti kamarnya. Rina langsung menutup jendelanya dan berlari ke kamar orang tuanya. Ia menceritakan apa yang dilihatnya. Tapi lagi-lagi, orang tuanya menganggapnya hanya bermimpi. Mereka membujuknya untuk kembali ke tempat tidur dan berjanji akan memeriksa halaman belakang esok harinya. Namun, malam-malam berikutnya terus diisi dengan kejadian yang semakin menyeramkan. Sosok perempuan itu semakin sering muncul. Dan setiap kali ia muncul, posisinya semakin dekat dengan rumah. Rina merasa ketakutan, tetapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Orang tuanya terus menganggap bahwa semua itu hanya halusinasi akibat stres pindah rumah. Suatu malam, tepat saat bulan purnama kembali muncul, Rina mendengar suara ketukan di jendela kamarnya. Ketukan itu perlahan berubah menjadi gedoran yang semakin keras, seperti ada yang ingin masuk. Dengan gemetar, Rina berjalan menuju jendela dan menarik tirainya. Apa yang ia lihat membuatnya hampir pingsan. Sosok perempuan itu kini berada tepat di balik jendela. Wajahnya pucat dengan mata yang kosong, menatap langsung ke arah Rina. Mulutnya yang pucat perlahan terbuka, dan dari celahnya keluar suara gemuruh yang mengerikan. Rina menjerit dan berlari keluar dari kamarnya. Ia membangunkan orang tuanya dengan panik, memaksa mereka untuk melihat sendiri sosok tersebut. Ketika mereka tiba di kamar Rina, sosok itu sudah menghilang. Tetapi jendela kamarnya kini terbuka lebar. Padahal sebelumnya Rina yakin sudah menutupnya rapat-rapat. Keesokan harinya, orang tua Rina akhirnya memutuskan memanggil seorang paranormal untuk memeriksa rumah mereka. Paranormal itu seorang pria tua dengan mata yang tajam. Segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres begitu ia memasuki rumah. Rumah ini menyimpan sejarah kelam. Katanya dengan suara serak. "Arwah yang kamu lihat adalah korban dari tragedi masa lalu," sambungnya. Rina dan keluarganya terkejut mendengar penjelasan tersebut. Menurut cerita yang diceritakan paranormal itu, dahulu kala rumah ini milik seorang bangsawan yang sangat kaya. Namun bangsawan tersebut memiliki sifat kejam yang sering menyiksa pelayan-pelayan di rumahnya. Salah satu pelayan perempuan yang paling setia akhirnya menjadi korban kemarahan bangsawan itu. Ia dibunuh dengan kejam di halaman belakang rumah, tepat di bawah pohon beringin besar yang kini menghantui mimpi-mimpi Rina. Menurut paranormal, arwah perempuan itu tidak bisa tenang dan terus bergentayangan mencari keadilan atas kematiannya. Setiap kali bulan purnama tiba, arwah itu akan muncul, mengulang kembali malam tragis yang menewaskannya. Paranormal itu menyarankan agar keluarga Rina melakukan ritual yang menenangkan arwah tersebut. Malam itu, mereka berkumpul di halaman belakang rumah. Di bawah pohon beringin yang menyeramkan, paranormal itu mulai memimpin ritual, membacakan doa-doa dan membakar kemenyan untuk mengusir arwah yang tidak tenang. Namun saat ritual hampir selesai, tiba-tiba angin kencang bertiup, dan pohon beringin itu bergerak seolah-olah hidup. Rina melihat sosok perempuan itu muncul dari balik pohon. Wajahnya penuh kesedihan dan kemarahan. Ia menatap langsung ke arah Rina, dan untuk sesaat Rina merasakan sakit yang luar biasa di dadanya, seolah-olah ia bisa merasakan penderitaan arwah tersebut. Dengan kekuatan terakhirnya,
Paranormal itu berhasil menyelesaikan ritual. Angin pun berhenti dan sosok perempuan itu perlahan menghilang, seolah-olah tertelan oleh bayangan malam. Paranormal itu berkata bahwa arwah perempuan itu kini telah tenang, meski ia takkan pernah benar-benar pergi dari rumah itu. Rina dan keluarganya akhirnya bisa tidur dengan tenang malam itu, meskipun perasaan takut masih menyelimuti mereka. Mereka tahu bahwa meskipun arwah itu sudah tenang, rumah itu akan selalu menyimpan jejak-jejak masa lalu yang kelam. Beberapa minggu kemudian, Rina dan keluarganya memutuskan untuk pindah dari rumah tersebut. Mereka tak ingin mengambil resiko lagi. Meski paranormal itu mengatakan bahwa bahaya sudah berlalu, Rina melihat ke arah pohon beringin untuk terakhir kalinya. Di bawah cahaya matahari pagi, pohon itu tampak biasa saja, tidak lagi menyeramkan seperti sebelumnya. Tetapi dalam hatinya, Rina tahu bahwa pohon itu dan rumah tersebut akan selalu menjadi saksi bisu dari kejadian mengerikan yang pernah terjadi di malam-malam purnama.